produksi. Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan faktor-faktor produksi dan bahan baku yang digunakan untuk menghasilkan output. Unsur-unsur biaya produksi. Yang pertama, ada biaya tenaga kerja. Tenaga kerja yang dimaksud adalah tenaga kerja yang terlibat langsung dalam proses produksi. Contohnya, tukang pelinting rokok dalam perusahaan rokok. Yang kedua, ada biaya bahan baku. Bahan baku yang dimaksud juga bahan baku yang digunakan langsung untuk memproduksi suatu produk. Contohnya, kayu sebagai bahan baku untuk mebel. Yang ketiga, ada biaya overhead pabrik, yaitu biaya selain bahan baku dan tenaga kerja langsung dan biaya lain yang tidak dapat dikaitkan secara langsung dengan produk yang dihasilkan. Biaya overhead pabrik meliputi bahan baku tidak langsung seperti baut, mur, pelitur. Yang kedua, tenaga kerja tidak langsung seperti mandor, tenaga pengawas. Yang ketiga, biaya reparasi mesin. Yang keempat, listrik dan air, dan asuransi dan juga pajak. Jenis-jenis biaya produksi. Yang pertama, ada biaya internal atau privat. Biaya internal adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam rangka operasional perusahaan. Termasuk di dalamnya adalah biaya eksplisit dan implisit, seperti biaya tenaga kerja, biaya untuk membeli bahan baku, dan sebagainya. Yang kedua, ada biaya eksternal atau sosial, yaitu biaya yang seharusnya ditanggung perusahaan sebagai akibat operasional perusahaan yang menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan sekitarnya, seperti biaya untuk perbaikan atau pemeliharaan lingkungan sebagai akibat limbah produksi. Selanjutnya adalah biaya eksplisit, yaitu pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan input lain dengan menggunakan uang, misalnya biaya bahan baku, gaji karyawan, sewa tanah, dan sebagainya. Sedangkan biaya implisit atau tersembunyi adalah taksiran pengeluaran terhadap faktor-faktor produksi yang dimiliki perusahaan, misalnya penyusutan barang modal. Jenis-jenis biaya produksi berdasarkan jangka waktu. Yang pertama ada jangka pendek, yaitu jangka waktu di mana terdapat sebagian faktor produksi yang jumlahnya dianggap tetap. Yang kedua ada jangka panjang, yaitu jangka waktu di mana semua faktor produksi bersifat variabel atau dapat mengalami perubahan, seperti membeli mesin baru, memperluas tanah, dan menambah pabrik. Teori-teori biaya dalam jangka pendek. Yang pertama, ada biaya total. Biaya total adalah keseluruhan jumlah biaya yang dikeluarkan suatu perusahaan untuk mendanai aktivitas produksi. Biaya total terdiri dari biaya tetap total dan biaya berubah total. Biaya tetap total adalah biaya untuk memperoleh faktor-faktor produksi yang tidak dipengaruhi jumlah output, seperti pendirian pabrik dan pembelian mesin. Yang kedua, ada biaya berubah total, yaitu biaya untuk memperoleh faktor produksi yang jumlahnya dipengaruhi oleh bertambahnya output, misalnya tenaga kerja. Nah, dari kurva ini kita bisa melihat TFC merupakan garis lurus horizontal yang menunjukkan jumlah unit tidak mempengaruhi biaya yang dikeluarkan, sedangkan TVC atau biaya variabel semakin naik. Artinya jumlah unit mempengaruhi jumlah biaya variabel. Sedangkan TC sendiri adalah penjumlahan dari biaya tetap dan biaya variabel. Nah, selanjutnya ada biaya rata-rata, dibagi menjadi 3. Yang pertama biaya tetap rata-rata atau AFC, yaitu perbandingan antara biaya tetap dengan kuantitas output, sehingga AFC dapat dirumuskan AFC sama dengan TFC per Q. Yang selanjutnya ada biaya berubah rata-rata atau AVC, yaitu perbandingan antara biaya variabel dengan kuantitas output, sehingga AVC sama dengan TVC per Q. Yang ketiga, yaitu biaya total rata-rata atau AC, yaitu perbandingan antara biaya total dengan kuantitas output, sehingga AC dapat dirumuskan AC sama dengan TC per Q atau AC sama dengan AFC plus AVC. Berikut adalah bentuk-bentuk kurva biaya rata-rata. Yang pertama, ada AFC. Bentuknya selalu menurun karena biaya tetap semakin menyebar seiring bertambahnya jumlah output. Sedangkan kurva AVC akan naik seiring bertambahnya jumlah output. Untuk kurva AC menyerupai huruf U. Ada biaya marginal atau MC, yaitu kenaikan biaya produksi yang dikeluarkan untuk menambah produksi sebanyak 1 unit, sehingga MC dapat dirumuskan delta TC per delta Q. Bentuk kurvanya juga menyerupai huruf U.
Berikut adalah hubungan kurva biaya produksi jangka pendek. Ketika MC lebih kecil dari AVC, maka nilai AVC menurun atau MC di bawah AVC. Jika MC lebih besar dari AVC, maka nilai AVC semakin membesar. Nah, ketika kurva AVC dipotong MC di titik terendah dari kurva AVC, yaitu titik A, hal ini karena produk marginal sama dengan produk rata-rata, sehingga MC sama dengan AVC. Yang kedua, kurva AC dipotong kurva MC pada titik terendah kurva AC, yaitu titik M. Hal ini terjadi ketika AC turun, maka MC lebih kecil dari AC. Nah, ketika AC naik, maka MC lebih besar dari AC. Oleh sebab itu, suatu saat MC akan memotong kurva AC di titik terendah. Berikut adalah tabel biaya dalam jangka pendek. Untuk baris A, ketika tenaga kerjanya 0, kuantitas yang dihasilkan adalah 0. TFC-nya 25, TVC-nya 0. TVC-nya 0 sehingga TC-nya sama dengan TFC sama dengan 25. Untuk baris B, ketika tenaga kerja menjadi 1, kuantitas yang dihasilkan adalah 4. TFC tetap 25, TVC-nya menjadi 25, sehingga TC kita bisa mencari dengan menjumlahkan TFC ditambah TVC sama dengan 50. Nah, untuk marginal cost-nya atau biaya marginal, kita bisa membagi antara delta TC dengan delta Q. Delta TC kita bisa mencarinya dengan mengurangi TCB 50 dikurangi 25 sehingga menjadi 25. Nah, untuk delta Q-nya kita bisa mengurangi dari QB yaitu 4 dikurangi 0 sehingga 4. 25 dibagi 4 sehingga bertemu 6,25. Nah, untuk AFC adalah TFC per Q. TFC-nya 25 dan Q-nya 4. 25 dibagi 4 adalah 6,25. Nah, untuk AVC kita bisa mencari dengan membagi TVC dengan Q. Nah, 25 dibagi 4 juga bertemu 6,25. Nah, untuk biaya rata-rata atau AC, kita bisa mencari dengan membagi antara TC, yaitu 50, dengan Q 4. 50 dibagi 4 sehingga bertemu 12,50. Teori-teori biaya dalam jangka panjang. Nah, dalam jangka panjang, perusahaan dapat menambah faktor produksi atau input yang digunakan. Segala faktor bersifat variabel atau bisa mengalami perubahan. Hal ini berarti perusahaan bukan hanya bisa menambah tenaga kerja, tetapi bisa membeli mesin baru, memperluas tanah, dan membangun pabrik baru. Dalam teori biaya dalam jangka panjang, yang pertama ada biaya total. Biaya total LTC sama dengan delta LVC, yaitu perubahan biaya variabel jangka panjang. Yang kedua ada biaya marginal jangka panjang, yaitu tambahan biaya karena menambah produksi sebanyak 1 unit. LMC sama dengan delta LTC dibagi delta Q. Yang ketiga ada biaya total rata-rata jangka panjang atau LRAC, yaitu biaya rata-rata paling minimum untuk berbagai tingkat produksi apabila perusahaan dapat selalu berubah kapasitas produksi. Kurva LRAC dibentuk dengan menghubungkan titik-titik dalam kurva rata-rata biaya jangka pendek terendah pada berbagai macam tingkat produksi. Nah, tiap skala mencerminkan biaya rata-rata per unit. Tiap unit produksi tersedia satu skala yang paling murah. Untuk mendapatkan LRAC, titik-titik yang merupakan persinggungan antara AC dan LRAC dihubungkan. Titik tersebut mencerminkan biaya terendah untuk setiap satuan output. Berdasarkan kurva di samping, jika perusahaan beroperasi pada skala di bawah AC3, maka produsen akan mendapatkan skala ekonomis karena penurunan biaya rata-rata. Suatu perusahaan dikatakan mencapai skala ekonomi jika pertambahan produksi menyebabkan biaya produksi rata-rata semakin rendah. Beberapa faktor yang mempengaruhi karena pengurangan harga bahan mentah dan kebutuhan produksi lain serta memungkinkan produksi sampingan atau byproduct diproduksi.
Skala tidak ekonomi terjadi apabila pertambahan produksi menyebabkan biaya produksi rata-rata semakin tinggi. Hal ini terjadi karena penurunan efisiensi.